Sebelum kita mulai akan cek dulu nih konsentrasi dan kesiapan Ananda dan para peserta lainnya semua yang hadir di sini. Coba untuk Ikhwan, kalau Abi tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawab dengan takbir dan kepalkan tangannya dengan semangat. Siap? Ikhwan, siap Ikhwan? Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ikhwan? Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk Ahwat jangan mau kalah. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah. Semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di sore hari di bulan Ramadan yang cerah ini Allah telah menyempurnakan nikmat kita semua. Kita berkumpul dalam keadaan berpuasa dan bersama-sama belajar tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semua. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya termasuk kita yang hadir di sore hari ini. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam hormat kepada para tamu undangan, khususnya yang pertama adalah keluarga Yayasan Ainul Hayat, Abi Arif, Umi Erna, Umi Laila, Umi Naning yang belum hadir bergabung bersama di sini. Juga kepada para tamu undangan, wali santri dan santri Rumah Quran Al-Mufid ya. Semangat Rumah Quran Al-Mufid, dan santri dari Santri Tor Cicurug, cabang Cicurug. Juga kepada para orang tua wali, kepada para ananda hebat Ainul Hayat, dan tidak lupa juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petua perkumpulan orang tua Ainul Hayat yang dalam rangkaian kegiatan ini ikut berkolaborasi dan bersinergi dalam mensukseskan acara ini. Wabil khusus kepada para lembaga, instansi, dan para solihin yang sudah mau membantu berdonasi, berinfak dalam kelancaran acara kita di sore hari ini. Semoga Allah membalas apa-apa yang sudah dikeluarkan dan dikorbankan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Langsung saja mari kita awali kegiatan kita di sore hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadroh SMP Ainul Hayat, beri tepuk tangan yang meriah kepada tim Hadroh SMP Ainul Hayat. Kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, keluarga sangat mendukung ya acara, mudah-mudahan sampai akhir tetap seperti ini, dan juga kita limpahkan keberkahan-keberkahan oleh Allah. Di pembukaan kali ini kita awali dengan bacaan-bacaan atau lantunan-lantunan salawat. Semoga dengan berkah wasilah salawat kita menjadikan acara pada hari ini dari awal sampai dengan akhir ada dalam keberkahan ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siap bersalawat? Ainul Hayat siap bersalawat? Siap bergemuruh melantunkan salawat? Allahu Akbar. Semuanya ikut bersalawat ya. Alamat solehiku kata
Yang hafal lagunya boleh ikutan ya. 1, 2, 3. Alamat sore itu Pinter pada hafal ya, semuanya ikutan. 1, 2, 3. Marhaban ya
yang harinya mulia, nafas dan tidur kita pun dapatkan pahala dosa pun diampuni, doa pun diterima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Talk show Ramadan Ainul Hayat, Hawaii Kamila Zuhdi. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Naon ieu teh? Maha gulung? Maha damai? Awak teh sing pake bahasa Arab ya. Kaifa halukum? Ngapain sih ini teh duduk-duduk rapih kayak gini? Mau ketemu Hawa ya? Bukan. Mau talk show ya? Talk show itu apa sih? Talk itu kan berbicara. Show itu pertunjukan. Berarti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Tapi kursinya ada 4, tapi kok hawanya sendiri? Hawa bawa temen ya. Kita sebut Kak Alani dan Umi Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, karenanya pada kesempatan sore hari ini Allah senantiasa menunjukkan kebesarannya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam majelis yang insya Allah Allah muliakan ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat pembina yayasan beserta keluarga yayasan Ainul Hayat Sukabumi, yang terhormat kepala SD dan SMP Ainul Hayat, yang kami hormati seluruh mitra donatur yang insya Allah alhamdulillah Allah pilih untuk membersamai kita bersama sehingga terciptanya acara yang insya Allah Allah berkahi ini. Tak lupa yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan para wali santri, para santri-santri Ainul Hayat, serta para umi abi yang insya Allah terus semangat untuk bergerak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kalau udah ada Umi Afi, tandanya kita mau apa? Apa? Mau belajar bahasa Inggris? Enggak. Hari ini Umi pensiun dulu jadi guru bahasa Inggris, jadi guru seni rupa. Umi pensiun dulu. Umi mau
ngobrol-ngobrol nih bareng teman-teman kita. Ada Kakak Alani, ada Hawais. Buat teman-teman semua, ini yang dari Tor 2 Cicurug sama dari Al Mufid sudah kenal? Yang Al Mufid mungkin sudah kenal ya? Siapa ini? Yang katanya bilang kalian ngehulang padahal terkesima ya? Iya. Oke, gimana? Kita mau ngobrol apa nih? Hari ini kita mau apa nih, Hawa? Mau talk show. Talk show. Tadi Hawa udah jelasin ya, talk show itu kita bakal ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol sama siapa, Alani? Tahu nggak? Sama kakak? Kaila. Boleh mic-nya Alani dinaikin sedikit ya? Oke. Kak Kaila. Tapi kita punya tema dong. Temanya apa ya? Temanya apa? Oke, spellingnya good. The Miracle of Quran. Berarti kita akan bincang-bincang tentang keajaiban Al-Quran. Betapa ajaibnya Al-Quran, betapa luar biasanya Al-Quran. Sudah salah satu contohnya cuaca hari ini ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Setiap hari selalu hujan. Dari pagi sampai sore. Masya Allah. Dengan niat kita bersama untuk mengkaji tentang Al-Quran, untuk cas energi kita, cas semangat kita, spiritual kita tentang Al-Quran, Allah menunjukkan keajaiban Al-Quran, kebesarannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, ini udah ada sofa. Sofanya masih wangi, kayaknya baru. Kita cobain gimana? Ayo. Izin duduk boleh? Boleh. Ayo duduk. Enak duduk. Enak. Oke. Coba Hawa, kalau tentang the miracle of Quran, keajaiban Al-Quran, ada nggak ya surah Al-Quran yang menjelaskan tentang keajaiban Al-Quran? Tahu Mi, dalam surat Al-A'la ayat 6-7. Tolong bacain doa Alani. Oke Hawa. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi tadi kita udah saling kaji ya tentang Al-A'la ini ayat 6 sampai apa Hawa? Sampai 7, bahwa Quran ini akan membersamai hamba-hamba yang Allah pilih. Allah Maha Tahu yang terang dan tersembunyi. Quran melekat pada hati manusia yang mukhlis. Iman selalu terpatri dalam dirinya. Contoh pembicara kita pada hari ini, Ananda Kaila. Kakak Kaila ini terjaga setiap langkahnya oleh Al-Quran. Al-Quran sudah di dalam hatinya. Allah titipkan Al-Quran di dalam hatinya. Dan Quran memelihara dirinya. Memori 30 juz sudah terpatri di dalam memorinya, melekat dalam dirinya. Ujian seperti apapun, kakak Kaila ini tetap bersyukur dan tidak pernah mengeluh sama sekali. Maka Allah titipkan Quran di dalam hatinya. Tapi sebelum kita panggil nih Hawa, nah nanti kita tanya Hawa terus ya, biar dia deg-degan. Hawa, ada nggak sih hadis nih? Hadis tentang ini, the miracle of Quran, tentang Al-Quran, ada?
ada apa? Artinya apa Alani? Baik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi sebaik-baiknya kalian berarti kita nih adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi jangan pernah patah semangat. Quran itu jadikan sahabat. Jangan biarkan Al-Quran itu terus ada di atas meja, terus ada di terus ada di handphone, diinstal tapi tidak dibuka. Untuk itu kita rasanya patut untuk bersyukur sama Allah karena alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama dengan orang yang sangat luar biasa. Allah pilih untuk hadir bersama kita, Ananda, Kaila, Nur Syahwa bersama Bunda. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa? Siapa mana suaranya ya? Kak Kaila, alhamdulillah dijemput sama Umi Erna sama Abi Arif dari jam berapa tadi ya? Jam 10 pagi kalau nggak salah. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda, assalamualaikum Kak Kaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, Kakak Kaila mau sapa dulu teman-teman kita mungkin ya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana syafa'atan lil 'abdi yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyir rahmah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadilah, amma ba'du. Teman-teman semuanya apa kabar? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau mau ditambahkan tetap semangat juga boleh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. MC-nya doang yang semangat ya. Oke, MC-nya diem dulu nih. MC-nya doang yang semangat. Teman-teman juga harus semangat. Teman-teman soleha juga harus semangat. Jadi kakak Kaila ulang lagi ya. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Supaya adik-adik semuanya tetap semangat, kakak ada yel-yel nih buat adik-adik semuanya. Ini juga menjadi doa, semoga adik-adik semuanya bisa menargetkan hafalannya sampai 30 juz, insya Allah. Menjadi ahlul Quran, menjadi waliullah, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya kakak kasih contoh dulu ya, biar adik-adik semuanya nggak keliru. Nah, kalau kakak tanya, mana pecinta Quran? Jawabnya, ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Kakak tanya lagi, di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Mohon Bunda bimbing pakai gerakan biar lebih semangat. Ayo Kakak Hawa, Kakak Alani harus lebih semangat. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana?
Ya. Mana pencipta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Insya Allah. Masya Allah. Terasa ya semangatnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Kaila dan Bunda yang sudah berkenan bersilaturahmi bersama kami keluarga besar Ainul Hayat di sini. Oke, kalau boleh nih Kak, agar lebih berkah kegiatan kita pada sore hari ini, bolehkah kita mendengar sedikit lantunan ayat Quran dari Kak Kaila? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Sama-sama kita dengar ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق
banget, Masya Allah, suaranya menggetarkan hati kita bersama ya. Kalau boleh ngobrol-ngobrol nih Kak, Hawa pengen tanya nih sama Kak Kayla, boleh? Boleh. Kayla, cara mengatasi rasa malas itu gimana ya? Cara untuk mengatasi males. Mungkin khususnya pas mau ngafal Iya. baca Quran gitu Kak. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin pertanyaan ini sudah ditanya ya, dan udah sering dijawab juga. Untuk mengatasi rasa malas, ya. Ini tips untuk teman-teman semuanya ya. Itu. Terutama jangan lupa ambil wudhu, karena sebelum membaca atau menghafalkan Al-Quran biasanya itu mengambil wudhu, mensucikan diri ya. Yang kedua, luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuai hadis kan, innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya harus diawali dengan niat. Jika niat itu sudah kuat, barulah kita melakukannya. Tips yang selanjutnya, jadikan Al-Quran itu sebagai hobi atau kesenangan. Jadi, jika kita sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai hobi, sebagai kesenangan, insya Allah, Allah mudahkan semuanya dan tak akan pernah menjadi beban. Insya Allah. Biar nggak males juga itu, karena sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai hobi. Berikutnya, jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, teman-teman. Jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, sebagai teman. Jadi setiap masalah, apapun masalah yang kita hadapi, baca-baca terus dan sempatkanlah waktu untuk menghafalkan dan membaca Al-Quran. Terakhir, jangan lupa sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ingatannya dikuatkan dalam menghafalkan Al-Quran, karena sholat itu adalah tiang agama. Masya Allah, banyak sekali tipsnya ya. Alhamdulillah kita menjadi tahu. Ayo, siapa sholatnya yang masih bolong? Siapa yang subuhnya jam 6 nih? Siapa yang isanya ketiduran nih? Kayaknya itu penghalangnya ya, untuk kita itu jadi malas gitu pengen baca Quran. Nah, dari tadi nih Kakak Alani itu kasak kusuk pengen nanya juga katanya. Kenapa ya Hawa terus nanya katanya? Aku juga pengen tanya, tapi dalam hati kata batin sama saya gitu. Oke, Kakak Alani boleh ditanya. Menurut Kak Kayla, kapan waktu terbaik untuk ziyadah dan murojaah? Kapan waktu terbaik untuk ziyadah dan murojaah? Waktu terbaiknya setiap ba'da salat fardu, karena kakak memposisikan Al-Quran itu seperti salat fardu. Jadi kakak setiap satu hari itu 5 juz. Jadi setiap ba'da salat fardu itu 1 juz. Kayla sempatkan untuk murojaah, karena moto hidup kakak murojaah setiap hari, tak pernah berhenti sampai mati. Masya Allah. Bumina nih, boleh nggak saya udahan aja? Malu nih, sehari 5 juz. Abi Umi, coba anak-anaknya suruh 2 ayat 1 hari aja. Gimana, pada setor nggak? 2 ayat, bayangin. Ini 5 juz, memposisikan Al-Quran, membaca Quran seperti sholat fardu. Wajib berarti, tiangnya agama. Habis subuh 1 juz, iya nggak ya? Iya. Gimana lah nih? Habis duhur 1 juz, habis asar 1 juz. isya, maghrib isya 5 juz, berarti 6 hari sudah Khatam. khatam.
Siapa yang masih one day one juice nih? Sekarang rubah, one day five juice. Setiap setelah sholat. Jadi kalau sudah menempatkan posisi gitu, sholatnya nggak akan kelewat ya kak ya? Iya, malu nih, malu. Gimana sih? Oke, Masya Allah. Saya jadi penasaran. Tadi luar biasa pertanyaan dua adik ini. Yang satu nanya, gimana biar nggak males? Mewakili semua nih kayaknya. Hawa nih, gimana biar nggak males katanya. Yang satu, kapan waktu yang tepat untuk ziyadah dan murajaah? Berarti tadi Kak Kaila jawab 5 juz. Saya jadi penasaran nih. Ya, Kak Kaila kalau membaca satu hari 5 juz, itu dari kapan mulainya? Itu Dari umur berapa? Kaila berinteraksi dengan Al-Quran itu sejak usia 7 tahun Kak. Masya Allah, 7 tahun. Iya. Kelas 1 mana kelas 1? 1 SD mana? Halo. Oke, dari 7 tahun sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Betul. Iya. Awalnya gimana berinteraksi dengan Quran? Nah, awalnya itu ya Kaila hanya apa ya, senang-senang aja gitu untuk menghafalkan Al-Quran waktu kecil kan. Kayak seolah-olah dalam hati itu pengen banget, udah nyaman gitu, dengar merontal, niat itu udah ada gitu kan. Nah, jadi qadarullahnya juga di keluarga Kaila itu qadarullah nggak ada yang menjadi penghafal Al-Quran ataupun hafizah. Jadi Kaila pengen tuh buat hafalin Al-Quran biar orang tua Kaila beserta keluarga Kaila itu bangga. Nah, tapi setelah Kaila tahu, setelah Kaila besar juga, Kaila baru paham bahwa Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali keberkahan dan keistimewaan Al-Quran jika kita menghafalnya. Jadi ya Kaila berharap dengan hafalan-hafalan Al-Quran, Kaila bisa memberikan mahkota, jubah kebesaran untuk kedua orang tua Kaila, bisa melihat wujud daripada Al-Quran itu sendiri, dan bisa berdampingan langsung kepada Habibana, kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Berarti kalau dari 7 tahun sudah berinteraksi dengan Al-Quran, 1 hari 5 juz, berarti 30 juznya itu di usia kapan Kak? Kalau yang umur 7 tahun itu kan awalnya dari juz 30 ya Kak. Jadi juz 30 itu dengarnya 1 hari 5 kali yang diperdengarkan murotal. Kurang lebih sebulan hafal 1 juz gitu. Yang Kaila selesai proses Kaila menyelesaikan hafalan 30 juz itu prosesnya 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan 30 juz. Gimana nih Hawa? Kita juz apa ini? Masya Allah, ya Allah titipkan Al-Quran kepada kakak Kaila. Saya jadi penasaran nih Bunda nih, bagaimana perasaan Bunda punya kakak Kaila? Bagaimana perasaan Bunda Allah titipkan, Allah amanahkan kakak Kaila ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, kami bisa silaturahmi ya Umi ke Yayasan Umi, Masya Allah, yang tadinya nyari-nyari schedule-nya kakak Kaila yang kosong, kadarullahnya dapat di tanggal 19 Maret ini, dan Allah sangat mendukung acara ini dengan diberikannya cuaca yang begitu cerah ya, Masya Allah. Kita sauna nih ya di stage, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah nih menyambut jawaban Umi ya. Bagaimana perasaan mendapatkan kakak Kaila? Ya, saya sebagai orang tuanya ya pastinya sangat bangga ya, sangat bangga.
Allah berikan dititipkan anugerah yang paling terindah di keluarga kami, dititipkan masuk bidadari yang Masya Allah, walaupun dengan keterbatasan yang orang bilang kakak Kaila ini memiliki keterbatasan, namun di keluarga kami tidak pernah melihat keterbatasan itu, melainkan kami melihat keistimewaan dari itu. Kami melihat bahwa Allah begitu sayang dengan keluarga saya. Kami adalah salah satu orang tua terpilih yang Allah pilih, dititipkan amanah yang begitu sangat luar biasa ya, Mas. Kalau kita bilang kakak Kaila itu adalah bidadari yang Allah titipkan masuk ke keluarga, yang dimana di dalam keluarga ini tidak ada sama sekali yang menjadi penghafal Al-Quran, namun kadarullahnya disinilah terlihat mujizat Al-Quran itu, bahwasanya bukan hanya orang yang sempurna yang bisa menghafal Al-Quran, melainkan Al-Quran itu bisa dititipkan juga dengan anak yang istimewa seperti kakak Kaila. Jadi Al-Quran itu bukan tersimpan di kepala, bukan tersimpan di bukan hanya untuk orang yang melihat, namun ternyata Al-Quran itu tersimpan di dalam hati kakak Kaila yang begitu ikhlas menerima kekurangannya, keterbatasannya ini, bersyukur dengan diberikan takdir seperti ini, makanya Allah titipkan Al-Quran masuk ke dalam hidupnya. Masya Allah, ya pastinya senang sih Umi, senang banget, bangga punya kakak Kaila. Beliau yang mengangkat derajat keluarga, beliaulah dengan wasilah Al-Quran, insya Allah Bunda berharap kelak bukan hanya kakak Kaila membahagiakan kami di dunia, melainkan insya Allah kami berharap kebahagiaan itu sampai ke surganya Allah, insya Allah. Insya Allah, Bunda, saya itu akhir-akhir ini sering mengikuti beberapa konten-konten yang ada kakak Kaila dan Bunda. Salah satunya saya pernah dengar Bunda itu sempat sampai mau mendonorkan matanya. Itu gimana Bunda? Umi, semua ibu pastinya bukan cuma saya. Kalau misalnya ada orang tua pun di sini yang dititipkan anak seperti ini, otomatis seorang ibu akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Saya memberikan seluruh anggota badan saya ikhlas untuk memberikan kepada anak saya, karena anak saya jauh lebih membutuhkan itu semua untuk masa depannya. Walaupun dengan satu mata ini kakak Kaila bisa menikmati dunia, kenapa tidak? Seperti itu. Namun Allah mentakdirkan kakak Kaila tidak melihat di dunia. Dengan satu bola mata ini, kalau memang bisa untuk saya titipkan ke kakak, saya akan berikan ikhlas lillahi ta'ala. Saya tidak ada merasa saya akan cacat nanti karena mempunyai cuma satu mata, enggak. Saya ikhlas memberikan satu mata saya untuk anak saya, yang penting anak saya bisa menikmati dunia. Namun Allah memang memberikan takdir itu tidak kakak Kaila itu nggak dikasih kesempatan untuk bisa melihat dunia. Kenapa? Allah begitu sayang sama kakak Kaila sehingga Allah meminta kakak Kaila untuk bersabar untuk menikmati keindahan itu, insya Allah di surganya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah pun memberi kesempatan saya untuk mendengar langsung dari Bunda. Ya Allah, menjadi inspirasi buat kami bersama, semangat buat kita bersama. Saya juga mendengar nih Kak Kaila, bahkan Kak Kaila pun tidak ingin menikmati itu gitu Bunda. Gimana Kakak? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bukannya Kaila nggak mau ya Kak untuk bisa melihat dunia, tapi kalau hanya untuk kesia-siaan dan Kaila merasa kesakitan, itu Kaila nggak mau. Karena Kaila sudah damai dengan kegelapan. Kaila dari 16 tahun, Kaila sudah 16 tahun merasakan itu, dan Kaila sudah merasa nyaman dengan kegelapan. Jadi Kaila hanya berharap insya Allah Kaila bisa melihat kedua orang tua Kaila di surga, bisa melihat
wujud Al-Quran di surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling indah. Masya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Diaminkan untuk bersama kita bersama yang untuk mengaminkan. Masya Allah Bunda, Kakak Kaila, Alhamdulillah. Biasa dengan Al-Quran tentunya, melalui Quran. Quran adalah pedoman kita yang akan menuntun langkah kita selama di dunia ini. Kak Alani, tadi mau tanya lagi ya? Boleh? Agar bisa istiqomah dalam menghafal ini gimana sih Kak? Ini Kak, katanya biar kita istiqomah buat menghafal untuk bersama-sama Al-Quran terus. Allahumma zayyin bil Qur'ani lisani. Allahumma zayyin bil Qur'ani lisani. Allahumma zayyin bil Qur'ani lisani. Wajammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi wa saqtil bihi mizani warzuqni haqqa tilawatihi ala ta'atik warzuqni haqqa tilawatihi ala ta'atik warzuqni haqqa tilawatihi ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar. Teman-teman amalkan ya doa tersebut biar lisannya Allah mudahkan untuk membaca ataupun menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dari tadi kita simak obrolan kita nih Bunda, Masya Allah ya. Jadi untuk menghafal Quran, untuk bersahabat dengan Al-Quran itu bukan harus kita itu turunan Habib, kita itu pesantren, kita itu ustazah atau yang rajin terus ke taklim gitu ya Bunda. Bahkan yang dari umum pun yang benar-benar belum bisa sama sekalipun itu bisa ya Bunda ya, karena bagaimana ikhtiar kita untuk meraih Al-Quran tersebut. Masya Allah, jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kita itu menyerah dengan Al-Quran. Alhamdulillah Bunda, bersama kita ini sudah ada selain dari Ainul Hayat juga dari sahabat-sahabatnya Ainul Hayat, ada dari Rumah Quran Al-Mufid, kemudian ada dari TAR. Alhamdulillah semua ini berjihad untuk Al-Quran. Alhamdulillah Allah berkenan untuk bersama kita ini. Nah, sebelum kita akhiri nih, kita ingin sedikit dialog juga dengan pembina yayasan ya Bunda. Sepertinya ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh kepada Abi Arif. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bunda dan tenaga pendengar, ada yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, inspirasi buat adik-adik semua di sini untuk melakukan. Setiap orang tua kata pasti ada yang menginginkan, ada yang sedang kalau ditekan, ada yang dicita-citakan. Mungkin perlu juga disampaikan yang tadi di sini, apa yang menjadi cita-cita besar dari Adinda Kaila nih, ya Kaila ya, cita-citanya apa nih? Ini perlu disampaikan ke adik yang lain sehingga ini bisa memberikan dan apa yang harus dilakukan untuk mengejar cita-cita itu. Ya. Itu dulu ya Kaila ya. Ya coba ya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya Abi siapa? Abi Halim. Cita-cita terbesar Kaila
menjadi dosen insya Allah, dosen bahasa Arab, dan Kayla ingin berkuliah di Kairo, Mesir. Doakan Kayla semoga istiqomah, selalu bersama Al-Quran dan mengajar cita-cita Kayla. Dan Kayla juga ini lagi membangun pondok pesantren tunanetra. Lokasinya sudah ada di Setiabudi Regency, namanya Sam'at Tunanetra, Sam'at Darussun. Insya Allah ini lagi sedang dibangun. Ini juga sudah ada beberapa santri yang datang di penjuru negeri. Semoga apa yang Kayla cita-citakan ini bisa menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Doain semoga pondok pesantrennya bisa cepat selesai dan dananya juga bisa mencetak generasi Qurani. Masya Allah, luar biasa nih Abi. Dosen mutafsir, dan kita ingin menjadi dosen ilmu tafsir yang kuliah Masya Allah, ingin menjadi dosen, ingin berkuliah di Kairo, sudah mendirikan pondok pesantren. Masya Allah. Baik Bunda, bersama kita juga ada Bunda Alani dari Rumah Quran Al-Mufid. Iya, kita ngobrol juga ya Bunda ya? Boleh Umi. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jazakumullah khairan Bunda, Kakak Kayla sudah berkenan hadir di Yayasan Ainul Hayat. Semoga Allah mudahkan. Pertanyaannya untuk siapa nih ya? Dua-duanya pengen nanya nih. Mau nanya siapa Umi? Mungkin untuk Kakak Kayla ya. Karena tadi kan yang ditanyakan Ananda Alani itu menjaga murojaahnya itu. Nah yang ingin Ana tanyakan, membagi waktunya. Jadi membagi waktu ziyadah dan murojaahnya itu seperti apa gitu? Bagaimana gitu? Apa satu hari ziyadah, satu harinya di murojaah, atau per minggu seperti apa? Karena yang Ana sekarang masih belum bisa menyesuaikan itu, masih belum bisa, baru bisa ziyadah dan memurojaahnya itu belum konsisten. Nah mungkin itu aja Kakak Kayla dan Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kayla kan gak nambah hafalan lagi ya. Jadi Kayla itu tinggal memurojaah saja gitu untuk memungkinkan hafalan Kayla supaya Kayla itu hafalannya lebih kuat. Karena udah selesai dari semenjak usia menjelang 11 tahun. Alhamdulillah Kayla udah selesai 17 juz. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin waktu itu menghafalnya itu, ziadahnya itu terus-terusan ya Bunda, dan kemudian di murojaah gitu. Seperti itu. Boleh satu lagi Bunda, kalau boleh tahu Kakak Kayla ini belajarnya itu sendiri atau sama Bunda, atau memang ada guru yang khusus mengajarinya? Terima kasih. Jadi alhamdulillah ya, Kakak Kayla ini otodidak. Jadi awalnya belajar sendiri. Saya beserta ayahnya saja menyediakan medianya. Apa sih yang diperlukan anak-anak seperti Kakak Kayla ini kalau ini menghafal Al-Quran? Jadi kita cari metode yang terbaik. Ternyata metode yang paling cepat itu adalah lewat audio, lewat pendengaran. Baik anak tunanetra maupun anak normal itu lebih cepat sebenarnya itu adalah mendengar nih. Karena yang kita tahu dengar lagu-lagu pun kalau kita dengar keseringan akan hafal. Sama dengan halnya Al-Quran. Al-Quran kalau dipendengarkan setiap
hari tak pernah berhenti itu insya Allah akan ada nyangkut beberapa ayat. Itu sudah saya pastikan akan nyangkut karena anak kecil ini kan memorinya sangat ini ya, masih polos dan belum ada, nggak seperti kita orang dewasa yang sudah bercabang-cabang, sudah banyak masalah. Tapi kalau anak kecil ini kan masih bisa kita latih seperti itu. Dan kadarulahnya alhamdulillah cuman seperti itu, kita menyediakan medianya, kita cari kori yang terbaik sesuai karakternya kakak Kaila. Yang kita dapatkan kori yang memang benar-benar tajwid, makrosnya bagus, kualitas bacaannya bagus, fasih. Jadi kakak Kaila itu semacam alat rekam, Umi. Jadi apa yang diperdengarkan dia bisa mengimplementasikan kembali, mengulang apa yang dia dengar, apa yang kerekam di memorinya, keulang lagi pada saat kita minta dia mengulang. Jadi saat kita perdengarkan setiap hari, jadi dia fokusnya itu dia kena menggunakan headset. Jadi kakak Kaila menggunakan headset dengan ruangan khusus. Memang saya masukkan di ruangan yang tidak boleh ada orang keluar masuk supaya dia memang fokus untuk menghafal. Setelah itu dengan mengulang setiap hari, nanti kalau misalnya ada beberapa ayat yang dia merasa udah hafal, dia akan menyetor. Dia akan menyetor setiap ba'da maghrib sampai ke isya. Itu bisa sampai 1 sampai 10 lembar Al-Quran. Jazakumullah khairan Bunda, ilmunya Masya Allah, tabarakallah, sangat bermanfaat bagi kami, khususnya anak yang mengajar Al-Quran, dan mudah-mudahan kakak Kaila apa yang dicita-citakannya tercapai semuanya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan untuk para orang tua di sini, ilmunya tolong dicatat yang dari Bunda barusan, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu saja Bunda. Saya bisa menambah sedikit, Umi. Jadi kita mencetak anak-anak generasi Al-Quran itu tidak mutlak terlahir dari keluarga hafiz-hafizah. Karena kakak Kaila pun tidak terlahir dari keluarga penghafal Al-Quran. Kakak Kaila terlahir dari keluarga biasa saja, ilmu agamanya juga tidak terlalu bagus, bacaan Al-Qurannya juga tidak begitu bagus, namun Allah mentakdirkan untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ini bisa didukung dengan orang tua. Jadi orang tua tinggal mensupport anaknya untuk memfasilitasi keinginan anak itu sendiri. Jadi kalau misalnya sudah ada kita ini dulu sih, Umi, lihat keinginan anak gitu, keinginan anaknya, kayak kesenangan anaknya itu apa sih? Kalau misalnya dengan cara murotal jauh lebih efektif, kenapa tidak seperti itu? Kalau misalnya dia membaca dia jenuh, kenapa kita tidak coba dengan cara lebih asik sambil bermain tapi diputarkan murotal tuh. Jadi di rumah jangan dandutan nih. Jadi diperdengarkan murotal, jadi masak sambil murotal, diputar ayat-ayat suci Al-Quran. Anaknya lagi tidur, nggak apa-apa, tidur, ternyata tidur juga itu otak juga masih aktif seperti itu. Jadi bisa tersimpan juga. Jadi Masya Allah itu sangat memudahkan kita orang tua untuk anak-anak lebih cepat menghafal Al-Quran, insya Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak banget pembelajaran yang kita dapatkan ya. Kalau dari kakak Kaila fokus, disiplin. Kalau dari Bunda jangan pernah istiqomah, jangan pernah menyerah, jangan pernah peduli latar belakang kita apa. Itu tidak menjadi alasan untuk kita untuk terus membersamai hidup kita dengan Al-Quran. Nah, bersama kita juga ada Ustazah Tini Fatona dari TOR. Boleh menyampaikan sedikit? Bingung. Jadi tadi sudah diberikan ya. Pokoknya nggak bisa diungkapkan lah. Saking Allah, pokoknya saling kepada Allah. Bunda punya anak yang hebat dan itu semua berkat orang tua, doa orang tua. Dan di sini saya nggak
akan bertanya. Hanya saya ingin minta dibantu doanya juga ya. Kebetulan anak didik saya ini semua tunanetra juga ya. Dan dia tuh alhamdulillah kalau baca Al-Qur'annya udah lumayan ya, cuma mungkin belum banyak hafalnya. Dan mudah-mudahan Ananda Naufi ini bisa seperti Kakak Kaila ya. Aja minta doanya. Pokoknya saya udah gak bisa ngomong apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Kakak Kaila berkenan untuk memimpin kita untuk berdoa seperti yang diminta oleh Ustazah. Boleh kita aminkan bersama ya? Ini doa untuk adik-adik semuanya supaya bisa menjadi anak yang solih-solihah, menjadi ahlul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wila. Allahumma ij'alhu sahihan kamilan wa 'aqilan hariqan wa 'aliman 'amila. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah adik-adik Quran ini anak yang solih solihah dalam urusan agama, serta ajarkan ia ta'wil atau ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah adik-adik Quran ini anak yang sempurna, berakal cerdas, serta berilmu lagi beramal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada wa hayyi' lana min amrina rashada wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, gimana nih kakak Alani, kakak Hawa dari tadi berkaca-kaca sampai bingung, speechless mereka mau ngomong apa nih Bunda. Karena Masya Allah ilmunya pada sore hari ini banyak banget. Khususnya pasti dicatat oleh Alani dan Hawais bahwasannya menghafal Al-Quran itu kita harus fokus, disiplin, istiqomah. Jangan pernah menyerah dengan apa yang kita lakukan ini. Gitu, Insya Allah Al-Quran ini yang akan membersamai kita ya Bunda sampai surga Allah Insya Allah. Nah, tadi pagi nih Bunda berdua ini sudah berbisik, boleh nggak sih katanya meminta sesuatu dari kakak Kaila, katanya dengar apa? Karena waktu itu kita nonton di channelnya Ustadz Fatih Karim kalau nggak salah, atau dari pokoknya kita nonton itu ya Bunda, dengar lantunan Asmaul Husnanya, bahkan dari kakak Kaila kecil itu kita dengerin gitu. Boleh nggak mendengar secara live gitu? Boleh, Masya Allah, tabarakallah, boleh. Teman-teman semuanya, sahabat Quran itu semuanya yang ada di SDIP Ainul Hayat, marilah kita sama-sama mengaturkan Asmaul Husna agar kita semuanya lebih tahu dan lebih mendalami lagi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang hafal semuanya ikut ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi
Akbar. Alhamdulillah, indah sekali lantunan Asmaul Husna dari kakak Naila. Sampai kita semua dengan, oh udah ya? Gitu. Oke, ada pertanyaan pamungkas terakhir nih Bunda dari Abi Arif. Boleh? Pertanyaan penutup Bunda. Ini usul kita ya untuk pada saat Bunda melakukan proses sebelum masuk ke Quran, sebelum Quran sikoh tapi Ananda Kaila, di situ ada proses yang didengar justru bukan ayat Quran, sehingga Bunda merasa khawatir kalau sampai masuk akidah lain. Oleh karena itu ini perlu diceritakan sedikit saja agar orang tua tahu semua betapa pentingnya lingkungan dan betapa pentingnya peran orang tua saat itu melihat kondisi anak begitu cepat mendengarkan informasi-informasi atau lantunan-lantunan atau syair-syair justru bukan dari agama Islam, sehingga kalau ini tidak diselamatkan bisa memporak-porandakan ruh yang bagus tadi. Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi tadi sebelum perjalanan kami pulang berangkat ke sini, ini saya ada ngobrol sedikit sama Andi. Ternyata benar adanya bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi nanti mau jadi apa anak kita. Terbentuknya karakter itu mulai dari kecil, dan yang ternyata yang paling peka itu adalah saat ini adalah indera yang paling kuat itu adalah indera pendengaran. Yang tadi ternyata saya juga baru sadar bahwa ternyata sedari lahir juga yang paling pertama yang diperdengarkan itu pada saat anak lahir itu adalah azan kan. Jadi ayah akan memperdengarkan kita azan di telinga. Jadi makanya indera yang paling kuat itu adalah indera pendengaran. Nah, kadarullahnya kemarin itu saya dan ayah, singkat cerita, saya dan ayahnya ini adalah kami ini karyawan swasta. Ayahnya bekerja di salah satu perusahaan yang menugaskan ayahnya harus berpindah-pindah lokasi, dan kadarullahnya pada saat itu kita ditempatkan di salah satu kota yang mayoritas non-muslim. Jadi pada saat itu kita melihat nih bahwa pada saat itu anak Ananda Kaila ikut sama kami. Di situ kita melihat potensi dan kelebihan yang Allah berikan kepada kakak Kaila. Saat itu beliau dengan cepatnya merekam yang saat itu beliau melantunkan lagu-lagu yang memang bukan gak layak sih, memang gak layak karena bukan dari agama kita gitu kan. Beliau melantunkan lagu-lagu rohani yang saat itu memang cepat sekali beliau tangkap, karena kebetulan rumah kami itu kayak perbukitan gitu. Jadi di sana itu mayoritas non-muslim, jadi setiap hari itu mulai dari ba'da subuh itu kita sudah mendengar khotbah dan lagu-lagu rohani. Jadi pada saat itu kakak Kaila dengan tanpa sadar cepat masuk di memorinya, karena indera yang paling kuat itu adalah indera pendengaran, dan memorinya yang begitu sangat cepat merekam, sehingga pada saat itu dia mengulang lagu-lagu rohani, bahkan khotbah-khotbah yang diucapkan dengan Bapak Pendeta itu cepat banget nih ketangkep sama kakak Kaila. Nah, makanya dari situlah kita melihat, wah ternyata anak ini cepat memorinya. Jadi makanya langsung tak pulangin ke Makassar, Umi. Jadi kita memutuskan saat itu kakak Kaila saya memisahkan diri, karena saat itu saya masih berada di kota yang sama, sehingga saya harus memulangkan anak saya, sehingga semoga dengan itu kakak Kaila lebih cepat tertolong. Karena kalau misalnya semakin lama akan semakin lama merasuk nih dalam jiwanya gitu kan. Nah, takutnya nanti
harusnya kita berikan ke kakak Kaila, yaitu Al-Quran yang harusnya kita manfaatkan yang memang sesuai dengan agama kita kan. Jadi makanya dipulangkan, alhamdulillah Allah cepat memberikan keselamatan, sehingga saat itu pada saat diperdengarkan Al-Quran, kakak Kaila pun dengan senang hati, dengan riang gembira menerima ayat-ayat suci Al-Quran tanpa ada paksaan sedikit pun. Beliau memang sudah senang dengan itu. Jadi masya Allah, jadi seperti itu. Masya Allah. Berarti ini ciri orang tua juga harus sigap ya Bunda, dalam melihat situasi, melihat lingkungan, melihat apa yang terjadi pada anak kita gitu ya Bunda. Berarti orang tuanya pun sudah harus terjaga juga nih. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan juga harus terjaga agar tidak terganggu oleh anak-anaknya. Masya Allah. Nah Bunda, saya lihat di jam sudah 17.27. Rasanya masih pengen di jam 16 nih. Pengen terus mengkaji ilmu-ilmu ini, Masya Allah. Tapi qadarullahnya kita sudah tiba di penghujung acara nih Bunda. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memberi sedikit kenang-kenangan dari Yayasan Ainul Hayat kepada Kak Kaila dan Bunda. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Abi pembina yayasan dan Kepala SD Ainul Hayat kepada Abi Arif dan Umi Nani dipersilakan. Alhamdulillah, ini adalah kenang-kenangan dari keluarga besar Ainul Hayat kepada kakak Kaila dan Bunda. Semoga ini menjadi simbol dari terjalinnya tali ukhuwah kita dan tidak boleh sampai putus ya Bunda silaturahmi kita. Alhamdulillah. Masih tetap di tempat, mohon izinkan saya mengundang keluarga yayasan kepada Umi Erna, Umi Laila, juga kepada Bunda Alani sebagai Ustazah dari Al-Mufid, kemudian Ustazah Tini Fatona, kemudian para donatur kami Bunda Dina dari Zona Beras, dan kepada Ibu Hajar Ika Mulyani dari NS Queen Indonesia. Kami persilahkan untuk berfoto bersama. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة اللهم املأ قلوب أولادنا نورا وحكمة وأهلهم لقبول نعمة وأصلح بهم الأمة خاصة بلادنا إندونيسيا وفي كل بلدان إسلامنا عامة ربنا واجعلنا إنك أنت التواب الرحيم رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين اللهم آمين. Kegiatan talk show Ramadan ini, saya ingin mengingatkan bahwasannya kegiatan Gerakan Ramadan Ainul Hayat ini masih panjang sampai 2 April. Bisa dilihat untuk jadwalnya ada di baliho di depan. Kita masih ada daurah Ramadan dari ustadz-ustadz yang insya Allah berkenan untuk membersamai kita belajar dengan beliau-beliau ini. Alhamdulillah kegiatan pada sore hari ini berjalan dengan lancar atas izin Allah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah hadir untuk belajar bersama kita. Semoga Allah menilai langkah kita bersama sebagai amal salih yang akan menjadikan kita untuk sama-sama berkumpul kembali di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan makasih banyak ya Bunda dan Kakak Kaila sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi awal dari jalinan silaturahmi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas izinnya pada hari ini di kegiatan Ramadan acara talk show kita hadirkan hafidz Quran yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, baik itu motivasi buat anak-anak sekolah dasar maupun motivasi untuk orang tua, sehingga orang tua bisa betul memandu arah perubahan anak-anaknya, membantu lingkungannya seperti apa, sehingga banyak sekali hari ini ilmu-ilmu yang bisa dijadikan spirit, bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan juga pembelajaran buat kita ke depan. Barangkali ini secara singkat yang disampaikan sekali lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa semakin menambah inspirasi buat ayah bunda dan anak-anak semua. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah buat acara hari ini. Sudah subhanallah ya, sangat menginspirasi sekali. Khususnya untuk saya pengajar Al-Quran dan Masya Allah untuk Ainul Hayat yang sudah mengadakan event ini yang begitu sukses, dan ini mungkin pelajaran buat rumah Quran kami juga ya. Insya Allah kedepannya kami akan mengadakan event seperti ini juga, dan kesannya Masya Allah tabarakallah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Allah menunjukkan kebesarannya. Hari ini cuaca sangat cerah mendukung kegiatan kita, dan dengan hadirnya Kak Kaila dan Bunda semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi anak-anak Ainul Hayat dan seluruh bunda-bunda di Ainul Hayat ini. Tetap semangat untuk terus bersahabat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan untuk Yayasan Ainul Hayat, jika ingin tetap sukses, hidup bahagia dunia wal akhirat, pesan selamat dunia wal akhirat, pesan Kaila adalah jangan pernah tinggalkan Al-Quran.
hidupkan Al-Quran dalam hati kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat dan jadikan Al-Quran itu sebagai hobi dan kesenangan. Karena kalau kita sudah jadikan sahabat atau hobi dan kesenangan, insya Allah akan memudahkan semuanya, dan insya Allah kita pikirannya tidak akan menjadi beban, insya Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya insya Allah ia akan datang pada yaumil qiyamah menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, insya Allah. Semangat ya untuk santri-santri, santriwan, santriwati semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak santri Yayasan Ainul Hayat, semoga kalian semangat untuk menghafal Al-Quran, karena sungguh banyak mujizat dan keistimewaan daripada Al-Quran. Semoga keberkahan Al-Quran tidak hanya kalian dapatkan di dunia, semoga juga kalian dapatkan kelak di akhirat. Saya berharap dengan kedatangan kami di Yayasan Ainul Hayat, kalian semua bersemangat dan ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran. Terus belajar, jangan lelah, hidupkan Al-Quran di hati kalian semua. Insya Allah kalian akan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva, perwakilan dari para panitia Gerakan Ramadan Ainul Hayat 2024. Alhamdulillah, Gerakan Ramadan ini dibentuk secara sukarela. Jadi kami bergerak bersama, berjihad di jalan Allah untuk terus syiar dan menghidupkan Ramadan tahun ini. Insya Allah dari tahun ke tahun kita akan terus memberi semangat kepada masyarakat untuk terus cinta kepada Al-Quran. Pada kesempatan Ramadan kali ini kita mengangkat tema pada talk show The Miracle of Quran. Kita akan angkat betapa ajaibnya Al-Quran. Al-Quran itu sungguh luar biasa, menghantarkan kita, membimbing kita sampai jannahnya Allah. Alhamdulillah, gerakan Ramadan ini dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 2 April. Banyak sekali kegiatan di dalamnya. Ada talk show Ramadan yang alhamdulillah hari ini sukses atas izin Allah. Kemudian nanti akan ada daurah Ramadan yang akan dihadiri para ustadz-ustadz yang insya Allah berkenan hadir berbagi ilmu bersama kita, dan masih banyak lagi. Semoga Allah terus kuatkan kita bersama, ikhtiar kita untuk terus berada di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Terima kasih atas segala doa hingga suksesnya Gerakan Ramadan Ainul Hayat 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.